Baik, Ini terima karena forumnya kasih. waktunya Ini juga terbatas. ada yang sudah raise hand, Pak Pak Kus Ruswana ya dengan Pak Yando. Silahkan Pak Kus dulu tadi sudah meminta waktu. Ya, atur nuhun Pak Dewi. Mangga. Suara jelas? Jelas, Kang. Ya, atur nuhun. Jadi kalau kita bicara soal tadi ketahanan pangan, memang ini kan tidak lepas juga dari bangsa kita yang memang berangkat dari masyarakat agraris ya. Dan itu memang dari sejarahnya dulu juga sejak nggak tahu sejak kapan leluhur kita mulai bertani gitu ya. Yang jelas leluhur kita juga dalam bertani pasti belajar dari alam. Ya, mempelajari kemarau bagaimana, hujan bagaimana, juga pasti mengalami bencana alam karena wilayah kita itu adalah wilayah bencana, misalnya gunung meletus, gempa bumi. Gitu. Kemudian pasti juga pernah mengalami gagal panen. Cuma kalau wabah, saya belum pernah lihat atau belum pernah baca pengalaman leluhur kita menangani soal wabah. Nah, tapi dari pola hidup agraria ini kemudian sangat memahami hubungan antara alam dengan manusia dan juga fungsi strategis daripada pangan. Sehingga untuk ketahanannya dibuatlah hampir di semua masyarakat adat itu pasti ada lumbung. Dan lumbung ini ada yang sifatnya lumbung individu dan ada yang lumbung komunal atau lumbung bersama. Di mana tiap panen misalnya di Sukabumi Selatan tuh di masyarakat adat apa namanya itu Citra resmi. citra resmi itu kan 10% dari hasil panen individu itu kan dimasukkan ke lumbung bersama untuk keperluan bersama. Nah, kemudian ada kaitan larangan masyarakat Baduy atau masyarakat yang Sunda umumnya itu tidak boleh menjual padi hasil panen. Itu sampai sekarang di Baduy kan masih bertahan dan saya kira yang secara resmi juga masih. Jadi itu untuk ketahanan pangan. Namun dikaitkan dengan perkembangan zaman, di mana sebelum itu karena tadi ada kaitan yang erat, maka adalah spiritualitas dari bertani dengan padi itu. Sehingga ada upacara dalam tembeyan, upacara dalam hal panen, upacara juga pada waktu mau memasukkan ke dalam lumbung. Jadi ada ritual-ritual yang terkait dengan pengelolaan tanam dan hasil panen. Nah, dikaitkan dengan perkembangan zaman kan sekarang sudah mulai berubah. Ada masyarakat yang jadi masyarakat perkotaan. Ada juga yang di pedesaan pun sudah mengalami modernisasi. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan berubahnya gitu pola dan perilaku masyarakat petani terhadap pola taninya. Jadi kalau dulu misalnya di dalam menanam padi itu tidak sepanjang tahun, ada masa jedanya. Tapi kalau yang modern yang sekarang kan bertani sepanjang tahun selama irigasi jalan. Jadi tidak ada masa istirahat buat tanah untuk recovery. Padahal yang adat kita, yang adat yang dilakukan oleh kearifan lokal, itu tanah dibiarkan dulu beberapa bulan untuk jeda, gitu, untuk recovery. Nah, kemudian yang kedua adalah soal benih. Kalau yang tradisional kan benih itu diambil dari hasil panen itu, dipilih mana yang paling bagus untuk benih. Tapi yang pola yang sekarang, yang modern, kan tidak. Semuanya diambil, kemudian pada waktu mau menanam, itu keluaran dari pabrik, gitu, benihnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kemudian perilaku tadi, yang kalau lama yang lalu itu ada ritus-ritus atau ada perlakuan spiritual, dan nilai-nilai spiritual yang ditetapkan, tapi sekarang kan hanya semata-mata komoditi. Masa panen tinggal diarit atau langsung sama alat berat gitu kan. Tidak ada upacara-upacara atau tata cara ritual. Kemudian dalam hal pemupukan, pupuk yang sekarang kan pupuk kimiawi, pakai insektisida kimiawi.
Sedangkan yang tradisi itu pupuknya itu pupuk pupuk alam, Alam. natural, dan juga pembasmiannya juga alamiah gitu ya, dari apa, sekam padi, dari apa, dicampur-campur kalau saya dengar dari masyarakat Baduy. Nah, ini kan terjadi perubahan-perubahan. Terus yang tidak dijual sekarang dijual. Kemudian pola lumbung ya sekarang kan kalau di perkotaan atau nasional itu juga pola lumbung juga, dijadikan bulog, gudang dolog kan gitu. Nah, menghadapi problematik atau perubahan antara yang tradisional dengan yang modern, kira-kira apa yang Ya, nilai-nilai yang apa namanya, nilai negatif dan positifnya? Apakah ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Dan ya, juga dikaitkan generasi muda juga kan udah banyak yang lari dari pertanian, udah pada ke oke. bidang Ya, pertanian. Nah, itu saya mohon tanggapan dari baik. para narasumber. Terima kasih. Ya, makasih Kang Pus. Satu lagi punten Pak Yando ya, biar sekalian nanti menjadi